ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam membahas salah satu materi di IK 2 yaitu al-hadis ya. Sebagaimana hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Oke, Anda bisa lihat di monitor pengertian hadis. Jadi hadis adalah segala ajaran yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, maupun takrir yang diriwayatkan para ulama dari generasi ke generasi sebagai pedoman hidup manusia. Jadi hadis itu adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan takrir Rasulullah SAW. Jadi dari sinilah biasa kita kenal hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Ya, kalau hadis qauliyah itu adalah hadis yang berkaitan dengan perkataan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua hadis qauliyah adalah hadis fi'liyah adalah hadis yang berkaitan dengan perbuatan Rasulullah SAW. Salah satu contohnya dalam hadis Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, itu terkait dengan hadis fi'liyah, hadis yang merupakan perbuatan Rasulullah. Yang kemudian yang ketiga adalah hadis takririyah. Hadis takririyah itu adalah hadis yang suatu perkara yang dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah, kemudian Rasulullah tidak melarang dan menyuruh melakukan hal itu. Nah, itulah hadis takririyah. Artinya Rasulullah menyaksikan, tetapi Rasulullah tidak melarang ataupun mengizinkan. Ya, itu namanya hadis takririyah. Selanjutnya, ya, terkadang memang kita mengatakan as-sunnah dan hadis ya. Kalau kita lihat di pengertian sunnah itu adalah jalan yang dilalui atau perjalanan, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, menurut para ahli hadis adalah sunnah itu adalah segala perbuatan, takrir, sifat, keadaan, dan tabiat Nabi Muhammad SAW, atau dalam istilah lain ialah sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum atau tidak. Jadi sunnah itu lebih luas daripada hadis, ya, lebih luas daripada hadis Rasulullah SAW. Kemudian ya, sunnah dibagi menjadi tiga, yang sama tadi, fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah. Ya. Ini yang saya maksud. Nah, ini yang penting yang kita harus pahami, kedudukan dan fungsi hadis. Pertama, kedudukan hadis. Hadis merupakan sumber ajaran agama Islam setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama agama Islam itu masih bersifat umum atau global, sehingga membutuhkan penjelasan-penjelasan. Nah, hadis inilah yang kemudian memberikan penjelasan-penjelasan kepada Al-Quran yang sifatnya umum atau global itu. Ya, sehingga tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan hadis. Harus kita memahami secara keseluruhan. Karena contoh kecil bahwa sholat itu tidak dalam Al-Quran itu yang dijelaskan ya banyak, tetapi tidak terperinci. Contoh, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu ada mencegah perbuatan keji dan munkar. Aqimis sholata li zikri. Syaratlah engkau untuk mengingatku. Itu dan semua itu bersifat umum. Nah, yang menjelaskan
secara terperinci salat itu berapa rakaat, yang 5 waktu itu, itulah dijelaskan dalam hadis. Sehingga hadis ini tidak bisa lepas daripada Al-Qur'an. Ya, karena hadislah yang kemudian menjelaskan penjelasan terperinci terkait dengan Al-Qur'an. Kemudian fungsi hadis, ini. Pertama, tolong dipahami baik-baik ini. Fungsi hadis pertama, berfungsi menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Qur'an. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Qur'an itu menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Qur'an. Misalnya, Al-Qur'an menetapkan hukum tentang puasa. Ini dalam surah Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Itu dalam surah Al-Baqarah 183 ya. Ya, ini bukan 59 ya, tetapi 183. Nah, ini masih sifat umum ya. Lalu datanglah hadis atau sunnah menguatkan ayat Al-Baqarah 183 itu. Nah, di sini dikatakan Islam didirikan dalam 5 perkara. Ya. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ya. Jadi hadis itu memberikan penguatan hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Seperti ini tadi contohnya terkait dengan puasa. Kemudian yang kedua, hadis memberikan rincian terhadap pernyataan Al-Qur'an yang bersifat global. Ini yang saya maksud tadi. Misalkan pernyataan Al-Qur'an tentang kewajiban salat. Ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 110, dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Ini contoh, tetapi bagaimana cara mendirikan dan bayar zakat itu tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, tetapi ada penjelasan dalam hadis. Pernyataan tersebut ini bersifat umum. Kemudian al-hadis merinci secara personal, yakni salat wajib dan salat sunnah. Ya, ini hadisnya. Ya, dari Talha bin Ubaidillah bahwasanya telah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, beritahu kepada aku salat apa yang difardukan kepadaku. Kemudian Rasulullah berkata, salat 5 waktu, yang lainnya sunnah. Ya, jadi ini menjelaskan bahwa yang diwajibkan kepada kita ini adalah salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu itu ya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Itulah salat 5 waktu yang diwajibkan. Selain itu adalah salat sunnah. Ya, itulah penjelasan tentang hadis memberikan rincian terhadap Al-Qur'an, khususnya terkait dengan salat. Kemudian yang ketiga, hadis membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Al-Qur'an. Ya, memberikan pembatasan kemutlakan. Contoh, Al-Qur'an mensyariatkan tentang wasiat. Ya. Ini dalam surah Al-Baqarah 80, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak dan kerabatnya secara ma'ruf. Ini kewajiban atas orang-orang bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketika ada di antara kita yang mempunyai banyak harta, kemudian sudah ada tanda-tanda kematian itu datang, maka kita diwajibkan untuk berwasiat secara ma'ruf. Ya, diwajibkan berwasiat secara ma'ruf kepada ibu, bapak, anak, istri, dan kerabat terdekat. Nah, bagaimana hadis datang membatasinya? Ini. Ya. Hadis datang yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim memberikan batasan bahwa wasiat harta tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Ya.
Jadi maksudnya begini, walaupun kita diperintahkan untuk berwasiat, tetapi harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta warisan. Ya. Jadi ada pembatasannya, ada pembatasannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi hadis yang ketiga, membatasi kemutlakan yang dinyatakan dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, fungsi hadis memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Ya, ada pengecualian. Misalkan Al-Quran mengharamkan memakan bangkai dan darah. Ya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang dimakan binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelihnya dan yang disembah untuk berhala. Dan diharamkan pula bagimu mengundi nasib dengan anak panah, yang demikian itu adalah kefasikan. Nah, ini ayat yang terkait dengan larangan-larangan, tetapi ada pengecualian. Ya. Nah, ini hadis datang memberikan pengecualian terkait dengan bangkai tertentu. Ya, kalau ini tadi umum dilarang memakan bangkai, ya diharamkan memakan bangkai itu umum. Tetapi hadis datang ada pengecualian, memberikan pengecualian. Ya, apa yang dikecualikan ini menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu dihalalkan kepada kita dua bangkai. Ya, kalau Al-Quran tadi diharamkan bangkai, kemudian datanglah memberikan pengecualian hadis itu, yang dikecualikan adalah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun bangkai itu adalah bangkai ikan. Jadi kalau ikan dan belalang itu walaupun bangkai itu dihalalkan bagi kita untuk makan. Dan dua darah itu adalah hati dan limpa. Jadi darah, hati dan limpa itu dihalalkan, itu dikecualikan. Walaupun dalam Al-Quran tadi disampaikan bahwa diharamkan bagimu bangkai dan darah. Tetapi datanglah hadis ini memberi pengecualian sehingga bangkai dan darah, khususnya ikan dan belalang, kemudian hati dan limpa itu menjadi bagian yang halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Nah, begitu. Makanya yang keempat fungsi hadis ini adalah memberikan pengecualian kepada hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya. Yang kelima, fungsi hadis adalah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan Al-Quran. Ya, menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Ya, tidak semua ada penetapan khusus yang dijelaskan dalam Al-Quran, maka fungsi hadis selanjutnya adalah menetapkan hukum baru. Misalkan, Al-Quran belum menentukan tentang keharaman binatang yang mempunyai taring dan burung yang bercakar. Ya, jadi dalam Al-Quran itu tidak ada pengharaman tentang memakan binatang yang bertaring dan burung yang bercakar. Nah, datanglah hadis itu yang kemudian memberikan pelarangan kepada binatang yang bertaring dan bercakar itu. Ini direkam oleh hadis riwayat Muslim. Rasulullah melarang semua yang memiliki taring dari binatang dan semua burung yang bercakar itu haram untuk dimakan. Nah, itulah fungsi hadis yang kelima adalah menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, itu tadi ya 5 poin yang harus Anda pahami bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ini kita sudah jelaskan. Tolong dipahami, jangan sampai bisa ada soal yang keluar dari final nanti. Kemudian sejarah pembukuan Al-Hadis, ya. Ini ada 3 tahapan. Pertama, periwayatan secara lisan, kemudian penulisan dan pembukuan hadis, kemudian yang ketiga adalah seleksi hadis. Ya, ini 3 tahapan pembukuan hadis. Kemudian periwayatan secara lisan ini bisa kita pahami bahwa fase ini berlangsung selama masa Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Hal ini karena adanya larangan menulis hadis pada masa tersebut sebagaimana larangan beliau dalam sabdanya. Jadi pada masa Rasulullah SAW itu tidak ada pembukuan hadis secara tertulis, tetapi disampaikan oleh Rasulullah secara lisan. Yang ada larangan untuk menulis. Ya, itu ya. Itu riwayat periwayatan secara lisan. Kemudian
penulisan dan pembukaan hadis, ya ini fase ini dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini berkuasa pada tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi dari Bani Umayyah. Ya, Khalifah memerintahkan kepada Az-Zuhri untuk mengumpulkan dan menulis hadis. Kitab yang muncul pada fase ini ada Al-Muwatta, ya, karya Imam Malik yang memuat 1720 hadis, dan Al-Musnad Asy-Syafi'i karya Imam Syafi'i. Ya, jadi di masa Umar bin Abdul Aziz inilah dimulai pembukuan hadis. Kemudian seleksi hadis ini pada fase awal abad 3 Hijriah. Pada fase ini hadis ini berhasil dipisahkan dari fatwa para sahabat. Musa al-Abasi, Ahmad bin Hambal dan lain-lain berhasil menyusun musnad, kitab hadis yang berdasarkan sanad. Sekalipun belum disisihkan hadis dhaif, lemah, kemudian muncul kitab-kitab hadis yang sahih, Bukhari karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dan Sahih Muslim karya Imam Muslim bin Hajjah bin Muslim al-Qushairi. Ya, ini jadi seleksi hadis ini dimulai pada awal abad ketiga Hijriah. Itulah tahapan penulisan dan pembukaan hadis. Kemudian macam-macam hadis, ya dari segi kuantitasnya, dari segi kualitasnya. Kalau dari segi kualitasnya ini hadis mutawatir, hadis ahad. Ya, hadis mutawatir itu diriwayatkan minimal 8 orang perawi hadis. Ya, kalau hadis mutawatir. Kalau hadis ahad diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak mencapai jumlah mutawatir. Ya. Jadi kalau dia sudah termasuk hadis mutawatir, itu tingkat kepercayaannya itu sudah luar biasa. Kemudian ditinjau dari kualitasnya, ada namanya hadis sahih, ada namanya hadis hasan. Ya, kalau hadis sahih ini adalah hadis yang ya secara umum bagi kita ya dilaksanakan saja, karena ya hadis sahih inilah patokan kita untuk melaksanakan amalan. Kemudian hadis hasan ini adalah hadis yang di bawah sedikit daripada hadis sahih. Ya. Ada lagi hadis dhaif. Ini hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan rujukan dalam perkara sesuatu kalau dia dhaif. Ya. Kemudian hadis sahih ini bisa kita lihat hadis hasan itu begitu dan dhaif begitu. Oke, ini yang kita sampaikan terkait dengan hadis, ya. Yang penting saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa hadis ini kita betul-betul bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak sekedar kita tahu tetapi kita bisa amalkan dari ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang terkandung dalam hadis dalam menjelaskan hukum suatu amalan. Baik, sebelum saya serahkan kepada Ananda untuk sesi pertanyaan, hadis juga, ya tadi itu tidak kita jelaskan rukun hadis. Sekarang ini kita mau membahas terkait dengan rukun hadis. Jadi rukun hadis itu yang pertama ada namanya rawi, ya, ada perawi, ya. Kemudian rawi itu terkait dengan silsilah, ya, silsilah informasi itu. Kemudian yang kedua adalah matan, ya. Pertama ya, mohon maaf tadi pertama sanad, ya. Jadi hadis itu adalah sanad. Jadi rukun yang pertama itu sanad. Jadi hadis itu mempunyai sanad. Sanad itu adalah silsilah dari mana ke mana, ya. Jadi sanad itu posisinya di awal, ya, di awal. Makanya biasa kita mendengar an Anis bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu semua adalah sanad itu. Itulah sanadnya dari Abu Hurairah, kemudian ke sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian ada matan. Matan itu adalah isi daripada hadis itu. Sallu kama raaitumuni, contoh itulah isi matannya, itulah isi hadisnya, itulah matan. Kemudian yang ketiga ada namanya rawi. Rawi itu siapa yang meriwayatkan.
yang kita kenal hadis. Makanya di apa namanya, di hadis itu biasa kita menemukan di belakangnya itu HR Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itulah itu yang dimaksud dengan perawi, atau HR An-Nazai, HR At-Tirmidzi. Nah, itu semua yang dimaksud dengan rawi. Jadi itulah rukun hadis. Oke, baik, itu yang saya sampaikan terkait dengan hadis. Ada yang bisa ditanyakan atau ada yang mau bertanya terkait dengan penjelasan tadi hadis itu? Silakan kalau ada. Silakan deh kalau ada yang mau ditanyakan.